Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, si Boim Sudrun Plukusuntur, pendeta gadungan ini kumat lagi, ngomel-ngomel lagi. Katanya di tahun 2024 ini umat Islam di Indonesia minimal 2 juta orang akan murtad masuk Kristen dan akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katanya. Mimpi yang terlalu berhalusinasi ya teman-teman ya. Karena faktanya hampir setiap hari ada orang yang masuk Islam, dan rata-rata dari mereka adalah dari Katolik, dari Kristen. Yang banyak dari Kristen. Baik teman-teman, kita langsung simak video si Sudrun ini. Itu sebabnya 10 tahun ke depan ini kita harus terus melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Jadi bagaimana pertambahan penduduk pengikut Kristus ini bisa berjalan lebih cepat lagi, sehingga setiap tahun di seluruh Indonesia tahun depan ini 2024 ini minimal 2 juta muslim harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau mereka jengkang-jengking 5 kali sehari, itu tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kemajuan bangsa. Minimal 2 juta muslim akan murtad, akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, katanya ya. Lalu kemudian yang kedua, masalah jengkang-jengking, selalu yang dihina-hina oleh Saifuddin Ibrahim ya, artinya solatnya umat Islam itu selalu dihina-hina oleh si kafir laknatullah ini. Bagaimana caranya Saifuddin Ibrahim ini meyakinkan umat Islam ya, yang katanya 2 juta orang itu mengakui bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Coba kita simak video ini yang di sini. Kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia Maha Kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Tuh, gimana caranya Saifuddin Ibrahim meyakinkan kepada umat Islam agar supaya murtad keluar dari Islam lalu masuk Kristen, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mana menurut si orang ini katanya Tuhannya itu bisa berak, bisa kencing, dan bisa dilahirkan, katanya. Loh, sorry, saya tak akan menyembah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa dilahirkan. Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhannya manusia, Tuhan yang menciptakan manusia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sorry, kami tak akan menyembah Tuhan yang bisa berak. Kalau Tuhan bisa berak, pertanyaannya apakah beraknya juga Tuhan? Sebagaimana yang ditanyakan oleh orang Kristen di video saya yang kemarin ya. Kalau Yesus adalah Tuhan, apakah kotorannya juga Tuhan, katanya. Si Wanes menjawab, iya, katanya, kan koplak. Sorry ya, umat Islam tak akan menyembah Tuhan yang bisa berak. Kita lanjut teman-teman. Oh iya, satu lah ya. Terus masalah jengkang-jengking gitu kan. Saifuddin Ibrahim ini menghina-hina sholat. Kita simak di sini.
kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Itu yang dilanjutkan dengan gereja ortodok dengan yang namanya. Oke, Yesus kira-kira usianya 10 sampai 12 tahun itu sudah sholat, sudah menghafal doa-doa sholat, sudah merangkai-rangkai cara sholat. Itu Yesus. Orang yang dituhankan, yang dianggap Tuhan oleh Saifuddin Ibrahim, dia juga sholat, dia juga sujud kepada Allah. Dia Yesus. Loh, bagaimana mungkin kami umat Islam itu menyembah Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan Yesus sendiri memiliki Tuhan, yakni Allah, dan Yesus bersujud kepada Tuhan. Gitu, Mbak. Oke, kita lanjut dikit lagi, teman-teman. Mereka telah menyembah batu hitam. Mereka telah menyembah ilah lain yang kosong. Mereka melakukan penyembahan dan ritual-ritual keagamaan. Mereka telah menyembah batu hitam. Mereka telah menyembah ilah-ilah lain dan lain sebagainya. Loh, umat Islam menyembah batu hitam. Mana dalilnya, mana perintahnya di dalam Al-Quran? Perintah untuk menyembah batu hitam, mana dalilnya? Nggak ada. Di hadis nggak ada nggak? Perintah untuk menyembah batu hitam, ada nggak? Juga nggak ada. Artinya si Sudrun Plukusuntur ini ya memang mulutnya itu sudah aduh nggak karu-karuan, ya sudah nggak karu-karuan memang. Bahkan mereka mentaati aturan nyembelih sapi. Bukan itu. Domba Paskah itu telah diserahkan bagi korban, bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Domba Paskah itu sudah dikorbankan untuk menebus manusia. Hehehe. Orang Yahudi berkorban binatang, berkorban hewan. Orang Islam berkorban binatang, berkorban hewan. Loh, Saifuddin Ibrahim berkorban Tuhan. Ini kan beda antara Islam dengan Kristen, antara Islam dengan Yahudi sama-sama mengorbankan hewan, binatang. Sementara si Sudrun Plukusuntur mengorbankan Tuhannya. Jadi penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka karena tidak percaya Yesus mati di atas kayu salib. Mereka kuar-kuar mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat. Nggak apa-apa. Tapi jangan seperti Donditan yang melakukan penghinaan itu. Katanya mereka nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lah memang Yesus tak pernah ngaku sebagai Tuhan. Coba di ayat mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Kalau Yesus mengaku sebagai Tuhan ada ayatnya Yohanes 13:13. Lalu kemudian Donditan katanya menghina. Loh, kalau Donditan menghina, monggo dilaporkan. Umat Kristen harus melaporkan Donditan. Kalau memang terbukti Donditan menghina atau melecehkan kekristenan, gitu. Dan Anda tahu kenapa saya teguh sampai sekarang memberitakan Injil ini? Karena penghinaan yang dilakukan kitab suci itu. Dan saya membongkar semuanya. Dan saya memberikan kewaspadaan. Waspadalah. Karena kitab suci mereka itu mengancam kita semua. Kitab suci mereka itu mengancam kita semua. Artinya Al-Quran. Loh, bukannya Saifuddin Ibrahim ini mantan Islam yang mengimani Al-Quran selama 40 tahun kalau tidak salah. Loh, kalau Al-Quran itu mengancam umat yang beragama lain, buktinya
Pada saat Saifuddin Ibrahim menjadi seorang muslim dulu selama 40 tahun, pada saat Saifuddin membaca Al-Quran atau memahami Al-Quran, pernahkah Saifuddin Ibrahim ini mengancam umat Kristen? Pernahkah Saifuddin Ibrahim ini selama masih muslim dulu membunuh orang Kristen? Atau Saifuddin Ibrahim ini memerintahkan kepada orang Islam yang lain untuk membunuh orang Kristen, untuk mengancam orang Kristen? Saya rasa nggak ada. Ini adalah kedustaan atau kebohongan daripada si Boim pendeta gadungan ini. Niatnya apa? Nih umat Kristen harus tahu nih ya. Umat Kristen harus tahu. Niat daripada Saifuddin Ibrahim adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah uang. Bahkan ada videonya yang sampai viral tuh. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah, meskipun cuma 20.000 sebulan, yang penting rutin dikirim ke rekening Saifuddin Ibrahim katanya. Itu teman-teman, maksud dan tujuan daripada Saifuddin Ibrahim ini menghina-hina Islam tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk donasi. Donasi. Lalu kemudian masalah ilah-ilah lain katanya ya. Di 10 hukum Torah itu kan ada, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Apakah umat Islam menyembah ilah lain? Tidak. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah. Rabbi Sa'diagon menerjemahkan Tuhan mereka ya dengan nama Allah. Artinya orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Dan jika orang Yahudi itu ingin beribadah di suatu tempat lalu mereka tidak menemukan sinagog, maka mereka boleh beribadah di masjid, bukan beribadah di gereja. Artinya apa? Secara tidak langsung maupun secara langsung mereka mengakui bahwa Tuhan mereka yaitu Tuhannya umat Islam. Loh, lalu bagaimana dengan Tuhannya Saifuddin Ibrahim? Justru Saifuddin Ibrahim ini yang mengadakan ilah-ilah lain. Yesus dijadikan Tuhan. Yesus adalah seorang manusia dijadikan Tuhan oleh Saifuddin Ibrahim. Tuhannya Yesus bukan manusia, sementara Tuhannya Saifuddin Ibrahim adalah manusia, yakni anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Jadi yang menyembah ilah-ilah lain itu adalah Saifuddin Ibrahim, bukan umat Islam. Tuhannya umat Islam tak pernah dilahirkan. Tuhannya Yahudi tak pernah dilahirkan. Tuhannya umat Kristen pernah dilahirkan. Tuhannya umat Islam tak pernah mati. Tuhannya orang Yahudi tak pernah mati. Tuhannya Saifuddin Ibrahim pernah mati. Siapa yang berbeda antara ketiga ini? Ya cuma Kristen yang berbeda. Mohon maaf jika ada silap kata saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.